Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat zuhur yang diberkahi dan dirahmati Allah, puji serta syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selesai kita melaksanakan salat zuhur berjamaah, kita dapat hadir untuk sama-sama mengkaji salah satu dari ilmu atau fan ilmu, yaitu fikih, yang kitabnya ada di hadapan kita. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat zuhur yang diberkahi dan dirahmati Allah, sebelum sama-sama kita kaji kitab yang ada di hadapan kita, terlebih dahulu kita baca Ummul Quran suratul Fatihah, khusus untuk pengarang dari kitab ini, yaitu Imam Abi Syuja, dengan harapan kitab yang kita kaji bersama kita akan mendapatkan manfaat ilmu yang sama-sama kita pelajari bersama. Bitilkan niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah sekalian, kajian kita sampai kepada halaman 16. Baris pertama, faslun wa raka'atul faraidi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Faslun wa raka'atul faraidi 17 rak'atan fiha 34 sajdatan wa 94 takbiratan wa tis'u tashahhudatin wa 10 taslimatin wa 153 tasbihatan wa jumlatul arkani fi sholati 126 ruknan fi subhi 30 ruknan wa fil maghribi 42 ruknan wa fir rubaiyati 54 ruknan wa man ajaza 'anil qiyami fil fariidati shalla jalisan wa man ajaza 'anil julusi shalla muttaji'an. Wallahu a'lam. Hadirin jamaah salat zuhur yang diberkahi dan dirahmati Allah, pada kajian sebelumnya 2 minggu yang lalu kita telah mengkaji bersama tentang hal yang membatalkan salat, dan hari ini kita akan kaji bersama tentang jumlah rakaat. Bahkan pengarang kitab ini menjelaskan ada takbir, ada tasbih yang jumlahnya luar biasa, dihitung oleh pengarang kitab ini. Nanti kalau ingin membuktikan, silahkan dihitung pelan-pelan, masing-masing pribadi bisa. Faslun wa raka'atul faraidi 17 rak'atan.
pasal menjelaskan tentang jumlah rakaat salat fardu atau salat yang wajib. Jumlahnya ada 17 rakaat. Fiha, di dalam salat itu juga, di dalam 17 rakaat itu, arba'un wa thalathuna sajdatan, yaitu ada 39 sujud. Wa arba'un wa tis'una takbiratan, dan juga terdapat 94 kali takbir. Wa tis'u tasyahhudatin, dan ada 9 tasyahud dalam 17 rakaat itu. Wa asyru taslimatin, dan ada 10 kali salam. Wa mi'atun wa thalathun wa khamsuna tasbihatan, dan ada 153 kali tasbih yang dibaca pada sholat fardu. Kemudian wa jumlatul arkani fis salati mi'atun wa sittatun wa ishruna ruknan, dan jumlah rukun dalam sholat yaitu ada 126 rukun. Fis subhi salasuna ruknan, pada saat sholat subuh itu ada 30 rukun. Wa fil maghribi isnani wa arba'una ruknan, dan pada sholat maghrib ada 42 ruknan. Wa fir rubaiyati arba'atun wa khamsuna ruknan, dan pada sholat yang jumlah rakaatnya 4 itu ada pada sholat yang jumlah rakaatnya 4, betul, yaitu ada 54 rukun. Wa man ajaza 'anil qiyami fil fardhati shalla jalisan. Orang yang tidak mampu berdiri pada saat salat fardu, maka dia bisa shalla jalisan, salatnya sambil duduk. Wa man ajaza 'anil julusi shalla muttaji'an. Dan orang yang tidak mampu salatnya duduk, maka dia bisa salat muttaji'an, berbaring. Hadirin jamaah salat zuhur yang diberkahi dan dirahmati Allah, hari ini kita akan pelajari tentang terkait dengan salat fardu atau salat 5 waktu yang biasa kita lakukan setiap hari. Jumlah rakaat salat fardu dalam sehari semalam yaitu ada 17 rakaat. Bisa kita hitung dari zuhur 4 rakaat, kemudian asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, kemudian isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, maka jumlah keseluruhannya menjadi 17 rakaat. Fiha arba'un wa thalathuna sajdatan. Di dalam 17 rakaat itu terdapat 39 sujud. Bisa dihitung, kalau dalam sholat 1 rakaat itu kan ada 2 kali sujud. Berarti tinggal dikalikan berapa rakaat seluruhnya, kemudian jumlahnya kemudian menjadi 39 kali sujud dalam 17 rakaat. Kemudian jumlah takbirnya yaitu ada 94 kali takbir dalam 17 rakaat itu. Dan ini bukan hanya takbiratul ihram. Takbir pada saat kita mau sujud, bangun dari sujud, takbir intiqal, dan juga pada saat ruku itu juga dihitung. Jadi secara keseluruhan takbirnya bukan hanya takbiratul ihram, tapi keseluruhan dikala kita melakukan sholat itu dihitung oleh pengarang kitab, jumlahnya ada 94 takbir. Kemudian tasyahudnya
dalam 17 rakaat itu, dalam 5 waktu salat, jumlahnya ada 9 kali tasyahud. Jadi gampangnya, kalau yang salat 4 rakaat itu tasyahudnya ada berapa kali? Ada 2 kali, tasyahud awal dan juga tasyahud akhir. Dan salat yang jumlah rakaatnya 4 rakaat itu kan ada 3, maaf. Zuhur, asar dengan isya. Jadi 3 kali 2 berarti 6. Ditambah lagi maghrib yang jumlahnya 3 rakaat. Itu tasyahudnya ada berapa? Ada 2 juga. Berarti 6 ditambah 2, 8. Lalu sholat subuh tasyahudnya kan cuma sekali. Jadi 8 ditambah 1, maka jumlahnya menjadi 9 tasyahud. Wa asyru taslimatin, dan ada 10 kali salam. Salam itu kan ke kanan sekali, ke kiri 1 kali. Salat yang 5 waktu itu kan ada 5 kali salat, berarti dikali 2, maka jumlah salam dalam salat sehari semalam itu berjumlah 10. Jadi 10 kali salam dalam salat yang 5 waktu sehari semalam. Kemudian wa mi'atun wa thalathun wa khamsuna tasbihatan, dan jumlah tasbih yang dibaca pada saat salat 5 kali 5 waktu dan juga 17 rakaat jumlahnya itu ada 153 tasbih yang dibaca. Pada saat ruku membaca tasbih, kemudian pada saat sujud juga kita membaca tasbih. Dan itu dihitung jumlah keseluruhan menjadi 153. Kemudian wa jumlatul arkani fis salati mi'atun wa sittatun wa ishruna. Jumlah rukun-rukun dalam salat kemarin sudah kita pelajari. Rukun itu adalah sesuatu yang harus ada pada saat kita melakukan salat, dan tidak sah hukumnya salat ketika salah satu dari rukunnya tertinggal. Itu rukun. Sementara syarat sah atau syarat, karena beda antara syarat dengan rukun. Kalau syarat itu sesuatu yang ada sebelum kita melakukan salat. Di antaranya adalah bersuci, suci dari hadas dan suci dari najis. Sebelum kita salat, maka kita harus bersuci dari hadas terlebih dahulu. Itu syarat sah salat atau syarat, bukan rukun. Jadi rukun keseluruhannya dalam salat yang 5 waktu ada 126. Dari mana jumlah itu? Di sini dijelaskan. Fis subhi, pada salat yang jumlahnya 2 rakaat, rukunnya itu ada salasuna ruknan, ada 30 rukun. Wa fil maghribi, dan pada salat maghrib yang jumlah rakaatnya 3 itu ada isnani wa arba'una ruknan, ada 42 rukun. 30 untuk salat yang rakaatnya 2, kemudian 42 yang rakaatnya 3, berarti 30 tambah 42 adalah 72. Kemudian wa fir rubaiyati arba'atun wa khamsuna ruknan. Sementara untuk salat yang jumlahnya 4 rakaat, tadi ada zuhur, asar sama isya, itu rukunnya berjumlah 54. Maka dijumlahkan 30 tambah 42, kemudian ditambah 54, maka jumlahnya menjadi 126. Jadi sehari semalam rukun yang kita kerjakan dalam sholat jumlahnya adalah 126. Kita lanjutkan. Waman ajaza anil qiyami fil faridati shalla jalisan. Orang yang tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri, fil faridati,
pada sholat fardu, shalla jalisan, maka dia dibolehkan untuk melakukan sholatnya dengan duduk. Wa man ajaza 'anil julusi shalla muttaji'an. Dan orang yang tidak mampu sholatnya duduk, maka diperbolehkan untuk dia sholatnya berbaring. Hadirin jamaah sekalian, ini perintah sholat adalah perintah yang luar biasa fleksibelnya. Bagi kita yang mampu berdiri, maka diharuskan berdiri untuk sholat. Dan bagi orang yang tidak mampu berdiri, karena mungkin kondisi fisiknya yang lemah, atau karena sesuatu ada terkena cacat badan dan lain sebagainya, maka bagi dia diperbolehkan sholatnya sambil duduk. Jadi tidak mesti berdiri, dipaksakan berdiri. Mungkin di Indonesia, ya bukan belakangan ini kita temukan banyak, tapi sebelum-sebelumnya hampir jarang kita temukan orang sholat sambil duduk. Tetapi kalau yang pernah pergi ke Tanah Suci, Makkah dan Madinah, di Masjid Nabawi dan juga di Masjidil Haram, itu memang disiapkan kursi bagi mereka yang tidak mampu sholat berdiri. Jadi sholatnya sambil duduk di atas kursi. Dan itu pemandangan yang sudah biasa di sana. Jadi bagi yang memang tidak mampu berdiri, diperbolehkan sholatnya sambil duduk. Kalau ada pertanyaan, lalu posisi duduk yang paling bagus, paling afdol dalam sholat itu seperti apa? Bagi yang mampu untuk duduk, dan duduk yang terbaik, paling afdol adalah namanya duduk iftirash. Duduk yang kalau kita dalam tasyahud awal, kaki kiri kita dudukan, kemudian kaki kanan itu jarinya kita injak atau kita hadapkan ke depan. Itu namanya duduk iftirash. Jadi yang paling afdol dalam syarahnya dijelaskan adalah duduk iftirash. Tetapi bagi mereka yang tidak mampu dengan posisi duduk iftirash, nah ini dibolehkan posisi duduk yang bisa dia lakukan, silahkan. Mungkin ada yang bersila, ada yang di atas bangku dengan bangku dan lain sebagainya. Itu dibolehkan. Jadi kalau ditanya mana yang afdol, adalah duduk iftirash dalam sholat bagi mereka yang tidak mampu berdiri. Kemudian bagi orang yang sholat berdiri tidak mampu, lalu duduk juga tidak mampu, lalu dengan cara apa? Muttaji'an, dengan cara berbaring. Nah, dalam syarahnya dijelaskan berbaring itu ada dua macam. Yang pertama adalah berbaring kita pada posisi tidurnya itu menghadap sebelah kiri. Rusuk sebelah kiri kita jadikan sandaran begini, bukan celentang. Jadi berbaring itu pertama, yang paling afdol adalah kita berbaring ke sebelah kiri. Dan tentu menghadap kiblat. Arahnya adalah menghadap kiblat. Kalau berbaring kemudian rusuk sebelah kiri, berarti kita berbaringnya menghadap ke sana. Kemudian posisi muka kita menghadap ke arah kiblat. Kemudian kalau berbaringnya menghadap kita di sebelah kiri, kemudian tidak bisa, baru boleh kita berbaringnya dengan celentang. Dan posisinya berbeda. Kalau celentang itu berarti kaki kita menghadap ke arah kiblat, posisinya ke arah sana. Kepala kita ada di sebelah sana, kemudian kaki kita ada di sebelah kiri, di sebelah sini. Jadi ketika berdiri maka posisi kita menghadap ke arah kiblat. Dan posisi celentang seperti itu sebaiknya posisi kepala ada sesuatu yang meninggikan sedikit, entah itu bantal atau yang mengganjal. Itu yang dijelaskan dalam kitab syarahnya Fathul Qarib. Jadi
Tidak sembarangan sesungguhnya dalam sholat itu ada aturannya seperti yang diajarkan oleh para ulama kita. Berbaring, kalaupun duduknya seperti apa, kemudian kalau duduk juga nggak bisa, kemudian berbaring, lalu berbaringnya juga seperti apa. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Bahkan kalau ada orang berdiri dia tidak mampu, kemudian duduk pun dia tidak mampu, lalu berbaring pun bisa jadi mungkin dia tidak mampu, maka dia bisa sholat semampu dia. Kalau dalam bahasa fikihnya adalah dengan isyarat, yumi'u, dengan isyarat. Isyaratnya mungkin bisa dengan kedipan mata atau dengan isyarat lain yang menunjukkan bahwa dia melakukan sholat dengan kemampuan yang dia miliki. Yang umum barangkali adalah dengan isyarat. Isyaratnya itu bisa dengan kedipan mata, atau kalau masih bisa bergerak sedikit, dia bisa mengangkat anggota tubuhnya sedikit. Jadi yang terakhir adalah dengan isyarat. Kalau isyarat juga, dengan isyarat dia tidak bisa, maka yang terakhir tentu bukan sholat lagi, tapi disolatkan. Karena isyarat adalah paling rendah kegiatan fisik yang paling akhir. Maka ketika dia tidak bisa, maka disolatkan. Kemudian kita tambahkan satu pasal lagi dalam kitab ini. Paslun wal matruku minas salati salah satu asya'a. Pasal menjelaskan sesuatu yang ditinggalkan dalam salat itu ada 3 hal. Maksudnya ketika ditinggalkan masing-masing memiliki resiko atau konsekuensi hukum. 3 itu adalah fardun wa sunnatun wa hay'atun. Yang pertama hukumnya adalah fardu atau wajib, wa sunnatun, yang kedua adalah sunnah, wa hay'atun, yang ketiga adalah sunnah hay'at namanya. Jadi ada fardu, ada sunnah. Sunnah yang kedua mungkin bisa disebutkan dengan sunnah ab'ad, dan yang ketiga adalah hay'atun, sunnah hay'at. Jadi ketiga ini bila kita tinggalkan dalam sholat, maka konsekuensi hukumnya berbeda. Kita lihat penjelasannya. Fal fardu, kalau yang kita tinggalkan adalah sholat fardu, la yanubu anhu sujudus sahwi. Tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Jadi kalau orang sholat kemudian dia meninggalkan hal yang fardu, contohnya adalah membaca surah Al-Fatihah. Salat zuhur dia tidak baca surah Al-Fatihah, sementara Al-Fatihah itu adalah fardu salat, sesuatu yang harus dilakukan. Maka la yanubu anhu sujudus sahwi, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Indakarahu waz zamanu qaribun atabihi wa bana alaihi wa sajada lisahwi. Kalau dia meninggalkan yang fardu, di sini dijelaskan meskipun pada saat dia ingatnya lagi sholat dan waktunya berdekatan, atabihi, maka dia harus lakukan, wa bana alaihi, sama. Jadi kalau orang katakan bukan hanya Fatihah, 1 rakaat dia ketinggalan, atau dia ketinggalan surah Al-Fatihah atau rukun yang lain. Pada saat dia ingat, maka dia harus ganti atau ulang. Jadi kalau hitungan rakaatnya mungkin dia baru 2, maka pada saat dia ingat ada fardu yang ketinggalan, maka dihukumkan dia baru 1 rakaat. Wasajada lisahwi, kalau sudah menggantinya dengan fardu yang lain, maka kemudian dia juga melakukan sujud sahwi.
Ini kalau yang ditinggalkan adalah hal yang fardu atau hal yang wajib. Kemudian yang kedua, was-sunnatu la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardi lakinnahu yasjudu lis-sahwi anha. Dan kalau yang dia tinggalkan adalah yang sunnah, sunnahnya adalah sunnah ab'ad, la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardi. Tidak perlu dia mengulangi setelah dia melakukan yang fardu. Jadi yang fardu sesungguhnya sudah dijaga, tidak ketinggalan, tetapi dia lupa meninggalkan yang sunnah, sunnahnya ab'ad. Tapi cukup lakinnahu yasjudu lis-sahwi anha. Dia cukup sujud sahwi saja dari meninggalkan yang sunnah itu. Jadi konsekuensinya, saya ulangi, kalau yang fardu kita tinggalkan, maka kita harus menggantinya, mengulanginya. Tapi kalau yang sunnah ab'ad kita tinggalkan, maka kita cukup sujud sahwi. Contoh sunnah ab'ad adalah apa? Tasyahud awal. Kita lupa pada saat sholat zuhur atau maghrib atau isya atau asar yang tahiyatnya ada 2 kali, tadi sudah kita jelaskan. Tapi pada saat tahiyat awal kita lupa, baik tahiyatnya atau membaca tasyahudnya. Pada saat kita lupa, maka kita nggak perlu mengulangi tahiyat awal lagi, tapi cukup nanti sebelum salam kita lakukan sujud sahwi. Atau selain tasyahudnya adalah kunut. Kunut pada saat pertengahan bulan Ramadan, 15, 16 dan seterusnya. Itu ulama mengatakan itu bagian dari sunnah ab'ad. Sehingga ketika kita tidak kunut, termasuk juga kunut pada saat sholat subuh, itu sunnah ab'ad. Kalau nanti ada yang mempertentangkan masalah kunutnya itu sendiri, itu silahkan. Tetapi mazhab Syafi'i mengkategorikan bahwa termasuk kunut adalah bagian dari sunnah ab'ad. Jadi ketika orang yang terbiasa melakukan sholat subuh dengan kunut, lalu suatu saat dia lupa kunutnya, maka bagi dia menggantinya dengan sujud sahwi. Karena ini adalah sunnah ab'ad. Kemudian yang terakhir, sunnah hayat. Wal hayatu la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha wa la yasjudu lis-sahwi anha. Orang yang meninggalkan sunnah hayat tidak mesti mengulanginya, dan setelah dia meninggalkan sunnah hayat itu wala yasjudu lis-sahwi anha, dan juga tidak perlu dia melakukan sujud sahwi. Contoh sunnah hayat apa? Di antaranya pada saat kita tasyahud kemudian kita menggerakkan tangan, itu bagian dari sunnah hayat. Maka orang yang tidak menggerakkan tangannya pada saat tasyahud, asyhadu alla ilaha illallah, dia diam saja tidak menggerakkan, maka bagi dia tidak mesti mengulanginya lagi nanti, dan juga tidak mesti sujud sahwi, karena sunnahnya adalah sunnah hayat, bukan sunnah ab'ad. Makanya kalau ada yang mempertentangkan, yang menggerakkan sekali dan juga menggerakkan berkali-kali, pada akhirnya hukumnya sendiri adalah hayat. Tidak menggerakkan pun tidak masalah, karena adalah sunnah hayat yang konsekuensi hukumnya kalau ditinggalkan tidak mesti tidak mesti melakukan sujud sahwi, dan juga tidak mesti mengulanginya. Nah, ini yang terakhir, ada kalimat ini penting, dan ini pernah ditanyakan pada minggu yang lalu. Wa idza syakka
fi adadi ma ata bihi minar rakaati bana alal yakini wa huwal aqallu wa sajada lisahwi. Dan ini hampir semua kita pernah melakukan ini, pernah kelupaan dalam bilangan sholat. Apabila seseorang yang lagi sholat syakka, ragu, fi adadi ma ata bihi minar rakaati, dalam bilangan jumlah rakaat pada saat dia sedang sholat, bana alal yakini, maka dia harus meyakini sesuatu yang memang dia yakini atau dibangun atas keyakinan dia. Lalu bagaimana? Wahuwal aqallu wasajada lisahwi. Keyakinan itu dibangun karena sesuai hadis Nabi adalah ambil yang paling sedikit. Ketika kita sholat zuhur, katakan begitu, pada saat rakaat ketiga lalu kita ragu, atau rakaat keempat kita ragu, ini kita sudah lakukan 3 atau 4 rakaat. Kan begitu, kita sering begitu. Sholat 4 rakaat, pada saat sholat terakhir lalu kita ragu, ini sudah 4 atau 3, kan gitu. Nah, bana alal yakini, yakinnya kita berapa? Kalau kita yakin betul sudah 4 ya sudah. Tetapi untuk amannya di sini wahuwal aqallu, dan ada hadisnya juga mengatakan begitu. Kalau kita ragu fi rakaat, maka kemudian ambil yang paling sedikit. Berarti kita yakini, kalau kita ragu ya, kita yakini kita baru 3 rakaat, maka kemudian kita tambahkan 1 lagi. Dan setelah itu selesai sholat, sebelum salam, wasajada lisahwi, kita melakukan sujud sahwi. Kenapa sujud sahwi? Karena tadi kita merasa ragu terhadap yang kita lakukan, maka disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Ini minggu lalu ada pertanyaan seperti itu, bagaimana ketika kita ragu sholat? Maka pertama, yang kita yakini yang mana, kan gitu. Kalau kita sudah ragu, tidak ada yang yakin, maka ambil yang paling sedikit rakaatnya. Itu diperintahkan oleh Nabi. Karena kalau kita ragu 3 atau 4, kalau kita ambil 4, bisa jadi yang kita lakukan baru 3, maka sholat kita tidak sah. Tetapi kalau kita ambil yang paling sedikit yang 3, kalaupun betul tadi sudah kita lakukan 4, itu tidak ada masalah. Paling tidak kita sudah jaga-jaga, kita sudah ihtiyat gitu, dengan melakukan yang kurang. Jadi al-aqallu itu yang harus kita yakini. Kalau kita ragu, kemudian kita lakukan sujud sahwi. Hadirin jamaah salat zuhur yang diberkahi dan dirahmati Allah, sepertinya kajian kita pada kesempatan kali ini cukup sampai di sini. Jadi ada beberapa hal yang kita kaji bersama. Yang pertama adalah tentang bilangan-bilangan, bilangan rakaat, bilangan takbir, bilangan tasbih, bilangan sujud. Kemudian juga sampai kepada tasyahud dan juga kepada salam. Ini dijumlahkan sama pengarang kitab ini, luar biasa. Dan kemudian juga tadi sudah kita kaji bersama tentang orang yang tidak mampu sholat berdiri, boleh duduk, kemudian juga sampai boleh dia berbaring. Kalaupun berbaring juga tidak, maka sholat dengan isyarat, itu yang terakhir. Dan kemudian sudah kita kaji bersama juga tentang yang kita tinggalkan dalam sholat, itu ada 3, yang ketiga-tiganya memiliki konsekuensi yang berbeda. Ada yang wajib, yang fardu, ada yang sunnah, sunnah ab'ad, ada yang sunnah hayat. Itu sudah kita kaji bersama. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada yang mau ditanyakan dalam rangka kesempurnaan kajian kita pada kesempatan siang kali ini, dipersilahkan. Iya, silakan Bapak dulu.
Oh gitu. Iya. Saya lihat di sarahnya ya. Di sarahnya sih ini rusuknya sebelah kiri ini, atau menghadap kanan ke sebelah kiri. Posisinya yang ideal gimana? Kalau kanan posisinya berarti sebelah sana ya? Ke utara berarti ya? Sebentar. Di sini dijelaskan oke. Oh, di sini cuma dijelaskan, saya tadi ngebaca di penjelasan di mana itu. Wa yajibu alaihi istiqbaluha biwajhihi. Di sini malah tidak dijelaskan sebelah kiri atau sebelah kanan, tetapi yang terpenting adalah menghadapnya mukanya itu ke arah kiblat. Jadi pada akhirnya kiri ataupun kanan itu nggak masalah, karena bisa jadi nanti kalau harusnya kanan yang biasa disunahkan gitu, kalau rusuknya sebelah kanannya sakit, dia bisa pindah ke sebelah kirinya gitu. Jadi pada akhirnya yang terpenting adalah mukanya harus menghadap ke arah kiblat. Jadi pada saat begini mukanya harus ke arah kiblat gitu. Jadi ya saya minta maaf tadi menjelaskan agak detil malah kiri ya, bukan kanan. Ya. Tapi sesungguhnya di syarahnya ini adalah yang terpenting mukanya ke arah kiblat. Jadi pilihannya kalau memang dia bisa mengikuti sunnah ya berarti kanannya. Tetapi kalau tidak, mungkin posisi yang sakitnya adalah di sebelah kanannya, bisa dia ke arah kiri. Pada akhirnya adalah mukanya yang terpenting harus menghadap ke arah kiblat. Nah, kemudian kalau posisi berbaring tadi kakinya beda ya, berarti ngadepnya bukan lagi ke kiri kanan tapi adalah ke arah kiblat kakinya. Kepalanya ada di belakang. Ya. Baik, itu Pak ya. Oke. Mungkin Bapak ini Iya. Iya, bacaan sujud sahwi banyak yang belum bisa atau udah hafal semua. Ustaz Karim pasti hafal ya. Sujud sahwi. Oke. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu. Ada yang menambahkan wa basarahu wa syaqqa sam'ahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, itu sujud sahwi yang biasa atau mungkin yang diajarkan oleh para ulama dan itu yang mayoritas. Mungkin nanti ada bacaan yang agak berbeda sedikit, yaitu silakan. Tapi yang umum seperti itu. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi itu khusus yang sunnah ab'ad gitu. Disunahkan juga sujud sahwi. Tetapi kalau kemudian ada pertanyaan begini, kita meninggalkan sunnah ab'ad, katakan tidak tasyahud, lalu kemudian kita juga lupa sujud sahwi, apakah sholat kita sah? Itu pertanyaan baru. Tetap karena posisinya adalah sunnah, meskipun itu sunnah ab'ad, kalau memang kita juga udah lupa tasyahud, tetapi juga kita lupa sujud sahwi, maka tetap sholatnya sah secara hukum. Karena di situ adalah posisinya tetap sunnah, meskipun sunnah ab'ad. Beda dengan yang fardu. Kalau yang fardu, kita lupa
Katakan tadi rokaat, kita setelah selesai kita yakin ternyata sholatnya rokaatnya kurang, nah ini beda. Maka pada saat kita ingat dan ingatnya sudah selesai lagi, maka kita harus mengulang dari awal sholatnya, gitu. Atau kita lupa tadi baca surah Al-Fatihah, sementara Al-Fatihah hukumnya kan rukun atau fardu wajib. Dan pada saat kita selesai sholat, kita ingat tadi lupa rukunnya, maka kita harus mengulangi sholatnya lagi, gitu. Beda antara fardu dengan sunnah. Nah, jadi sunnah pun meskipun dikategorikan oleh ulama ada hayat, ada ab'ad, kalaupun kita ketinggalan semuanya, tidak tasyahud, kemudian juga kita lupa sujud sahwi, maka sholat tetap sah. Baik, ada lagi mungkin? Oh iya, silakan. Kalau kita misalkan menjadi imam, terus suatu saat kita pada rakaat kedua kita lupa tasawuf awal dan makmum mengingatkan, sedangkan kita sudah terlanjur berdiri. Nah itu lebih baik kita turun lagi, terus nanti kemudian kita sujud sahwi, atau kita nggak perlu turun, nanti kita sujud sahwi. Ya, makanya mungkin inilah posisi makmum yang ideal. Makmum ideal itu adalah menurut saya, dan memang ini diperintahkan ya, di belakang imam itu harus ada orang yang paham. Harus ada orang yang paham. Sehingga ketika imam melakukan kesalahan, dia buru-buru tambih kalau bahasa fikihnya. Dikasih tahu. Kemarin kita sudah pelajari, kalau jamaah laki-laki ngasih tahu imamnya dengan apa? Dengan tasbih, subhanallah. Terus kalau perempuan dengan apa? Tepuk tangan. Tapi bukan ininya ya, tapi ininya. Kalau ini hati-hati, di fikih dijelaskan isyarahnya bisa membatalkan sholat. Karena itu sama dengan la'ib, main-main namanya. Bukan mula'abah saling beda. La'bah, lu'bah, itu main-main, kalau begini itu bisa membatalkan sholat. Sehingga harusnya kenapa itu? Jadi ketika imam lupa, dia langsung ngasih tahu, subhanallah. Nah, pertanyaannya, ketika dia sudah jauh, nah, itu mungkin boleh ada dua pilihan sih sebetulnya. Tapi kalau udah terlalu jauh, khawatirnya juga makmum udah banyak yang ikut, memang sebaiknya kalau dia tahu, dia kan sadar kesalahannya, nanti diganti dengan sujud sahwi juga nggak apa-apa, gitu. Kalau memang sudah jauh, sudah berdiri, kemudian kan sujud lagi kan nggak bagus, atau duduk lagi gitu. Jadi nggak boleh. Iya. Kalau sudah posisi sempurna, betul. Iya, jadi baik. Jadi pada posisi makmum, makanya tadi saya bilang makmum itu memang harus ada satu orang yang di belakang itu yang paham tentang hukum. Ketika imam sudah jauh dari kelupaannya, katakannya dia tadinya harus tasyahud awal, dia lupa, tetapi makmumnya tahu ketika dia sudah posisi lengkap, sudah Allahu Akbar, udah begini, itu kalaupun mau tasbih tadi harusnya cukup sekali. Tapi kalau misalnya makmumnya sudah ngasih tahu tasbih tapi imam sudah posisi lengkap, sebaiknya nggak mesti lagi subhanallah lagi. Sekalipun seharusnya imam udah paham itu. Gitu. Ini oleh karena itu saya katakan tadi cukup tasbih itu memang sekali saja, nggak perlu harus berkali-kali. Apalagi ada alternatif ketika imam tidak tasyahud awal dan dia nanti bisa diganti dengan sujud sahwi. Jadi memang masalah ibadah ini tidak sembarangan. Harus ada ilmu yang harus dipelajari. Jadi makmum, jadi imam itu memang harus ada ilmunya. Makanya kemudian tidak sembarangan orang harus kemudian berhak menjadi imam. Dia paham tidak tentang ilmunya? Tahu enggak? Ini jangan sampai imam ditegur sama makmum juga enggak paham. Gitu. Makmum tasbih, dia nggak paham ini kenapa. Itu jangan sampai, dia harus paham itu. Ketika ada makmum baca subhanallah, berarti ada kesalahan yang dilakukan imam dan dia harus sadar dan dia harus paham.
Nah itu tadi, kalau pada saat tasyahud dia lupa, kemudian dia sudah posisi berdiri yang sudah jauh, maka dia nggak mesti harus kembali melakukan sujud sahwi, tapi cukup nanti menggantinya dengan sujud sahwi. Tidak harus kembali untuk melakukan tasyahud, tetapi dia nanti menggantinya dengan sujud sahwi. Dan ingat, itu kalau sunnah ab'ad. Tapi kalau yang fardu dia tinggalkan, apalagi sudah lewat, maka dia harus mengulangi rakaatnya. Baik, ada yang mau nambahkan lagi? Iya, silakan, mungkin satu lagi. Ini masalah Ya. kita kadang-kadang sholat itu di tempat Muhammadiyah saya nggak tahu. Kadang-kadang kita biasa kunut, tapi ikut Muhammad itu nggak pakai kunut itu hukumnya gimana gitu? Iya. Jadi gini Pak, makanya kita harus tahu kunut itu hukumnya apa. Tadi kita sudah pelajari, kunut adalah bagian dari sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu kalau kita tinggalkan, maka disunahkan kita untuk menggantinya sujud sahwi. Posisi kita makmum, mengikuti dengan imam. Bahkan dalam hal khilafiyah, para ulama mazhab kita ini sangat toleransi Pak. Imam mazhab ini ada Imam Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan Hambali. Itu kan ada yang berpendapat kunut tidak harus, ada yang mengatakan kunut juga harus dalam sholat subuh. Pernah imam itu bermakmum dengan yang biasa kunut, yang tadinya dia nggak kunut, dia ikut kunut. Dan juga sebaliknya, pada saat dia bermakmum atau dia menjadi imam terhadap orang yang biasa kunut, dia baca kunut gitu. Lalu bagaimana posisi kita makmum? Sementara makmum kan harus mengikuti imam. Bahkan dalam hadis al-imamu dhamin, imam itu penanggung terhadap kesalahan imam. Dalam hal ini misalnya makmum tidak sempat membaca Fatihah. Kalau dia masbuk, maka bacaan itu ditanggung oleh imam, al-imamu dhamin. Dalam kaitannya sunnah ab'ad, kalau kita berjamaah dengan yang biasa tidak baca kunut, ya sudah, kita ikuti saja. Toh kalaupun kita tidak ganti dengan sujud sahwi, sholat kita tetap sah. Jadi ab'ad itu meskipun kita tidak ganti dengan sujud sahwi, kita tetap sah sholatnya. Jadi jangan sampai nanti perbedaan antara kunut masing-masing, apalagi setelah sholat ribut, itu kan gak lucu. Jadi ya sudah, yang kayak begitu kalau memang sunnah sudah nggak jadi masalah, kita lakukan aja. Bahkan ukhuwah itu lebih penting dari masalah khilafiyah. Jangan sampai gara-gara khilafiyah kemudian ukhuwah kita tercabik-cabik antara yang tidak dengan yang iya, yang kunut dengan yang tidak, kemudian saling berantem, itu nggak lucu. Makanya dibutuhkan ilmu di sini. Hukumnya apa, kemudian bagaimana kita mensikapinya, itu dibutuhkan ilmu pengetahuan. Baik, hadirin. Itu yang siapa Ustaz? Jawab itu. Kalau jawab ada yang nanya ini kan. Bagaimana kalau saya makmum dengan imam yang imamnya tersebut biasa pakai kunut? Jawabannya dia, udah ketika dia baca kunut, kamu udah nggak usah angkat tangan, kamu diam aja. Iya. Kan yakin itu bukan Bukan sunnah. Bukan sunnah dan itu bid'ah. Waduh. Kamu gak usah ikut-ikutan bid'ah. Nah kalau dalam hati saya, kalau emang meyakini itu ahli bid'ah, ngapain dia jadi makmum? Sah. Iya. Barokah aja kan gitu. Iya. Jadi memang ya kalau boleh kita petakan, kan ada yang ekstrim, ada yang toleran, begitu Pak. Jadi sesungguhnya yang terpenting kita beragama ini kan toleran Pak. Makanya dulu kan beberapa kali saya sampaikan, fikih ini menurut definisinya adalah lugatan itu al-fahmu, pemahaman. Karena ini adalah pemahaman dari sumber syariat, Quran dan hadis, maka kemudian menjadi zonni. Zonni itu bukan qat'i. Karena pemahaman orang kan beda-beda.
Saya dengan Ustadz Karim bisa jadi berbeda. Kenapa? Karena guru saya beda, saya punya Ustadz beda, dan kitab yang saya baca bisa juga berbeda. Sehingga wajar, nggak ada masalah gitu. Masalah furu'iyah mah biasa. Silahkan kita berbeda, nggak ada masalah. Tapi yang terpenting, nah itu tadi. Kalau yang qot'i di otak-atik, nah itu baru kita marah. Tapi kalau yang masalah zonni, khilafiyah, ya sudah, silakan aja. Anda yakin dengan itu, yakini, kerjakan. Dan saya yakin dengan yang ini, kita yakini dan kita kerjakan. Enak Pak. Gitu. Silahkan beribadah sesuai dengan keyakinan Anda. Karena keyakinan itu tumbuhkan dengan berbagai cara. Belajarnya dia dengan siapa? Jangankan yang kita beda guru Pak. Imam Syafi'i belajar dengan Imam Hanafi. Murid sama guru aja beda. Kan gitu. Padahal dari gurunya gitu loh. Apalagi kita yang gurunya berbeda. Makanya wajar ketika khilafiyah jangan dibesar-besarkan. Apalagi sampai ekstrim kita menyikapinya. Menurut saya itu tidak elegan. Kita sikapi saja bahwa semua ini perbedaan adalah yang wajar. Yang terpenting adalah ukhuwah kita pertahankan. Ketika ada yang berbeda dalam khilafiyah, kita pegang ukhuwah yang terpenting. Kita tetap bersaudara. Silahkan Anda beribadah sesuai dengan keyakinan, dengan yang diajarkan oleh guru Anda. Selama itu zonni, silahkan berbeda, nggak ada masalah. Tapi kalau yang qot'i itu baru, tidak mungkin kita berbeda. Baik, barangkali itu yang dapat kita kaji bersama. Lebih kurangnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah khilaf itu karena kekurangan pribadi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma faqihna wa faqih ahlana. Rabbana rabbi zidna wa la tanqusna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.